Dinas Kesehatan Kalimantan Barat bersama fasilitas kesehatan setempat menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi peningkatan kasus campak yang mulai merebak di sejumlah kabupaten dan kota. Data Dinas Kesehatan mencatat sejak Januari hingga September 2025, terdapat 338 kasus suspek campak dan rubella atau meningkat 40,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 190 diantaranya terkonfirmasi positif campak dan 2 positif rubella. Pada Jumat 5 September, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Erna Yulianti mengatakan, kasus tertinggi ditemukan di Kota Pontianak dengan 112 positif campak dan 1 rubella. Disusul Kabupaten Mempawah dengan 44 kasus, serta Kuburaya dengan 34 kasus campak dan 1 rubella. Ini disebabkan masih rendahnya cakupan imunisasi, masih banyak anak yang belum mendapatkan imunisasi campak dan rubella sesuai jadwal. Hal ini dikarenakan ya tadi kita tahu ya ibu-ibu di daerah ada yang beladang sehingga mereka lupa untuk membawa anak-anak. Nah, tugas tenaga kesehatan adalah mengingatkan terus untuk jadwal agar anak ini segera datang sesuai dengan jadwal. Untuk menekan penyebaran, Dinas Kesehatan Kalimantan Barat memperluas cakupan vaksinasi yang saat ini baru mencapai 33,6%. Strategi lain yang disiapkan antara lain memperketat surveillance epidemiologi, memperkuat deteksi dini, serta menyiapkan obat dan vitamin penunjang di rumah sakit rujukan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kembali menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Jumat 5 September untuk mengawal tuntutan 17+8. Berbeda dengan aksi sebelumnya yang diiringi suasana tegang, kali ini demonstrasi yang diinisiasi ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran digelar dengan cara lebih santai. Bertajuk Piknik Nasional Rakyat, aksi ini disebut sebagai pendekatan humanis untuk menggait masyarakat sipil agar tetap turut serta menyampaikan aspirasi secara damai. Bahwa pendekatan fun dan kreatif seperti ini itu jadi pola pergerakan baru yang kemudian bisa masuk ke setiap elemen masyarakat sipil yang akhirnya membuat kami melihat bahwa dengan keadaan dan kejadian gerakan yang beberapa waktu kebelakang sangat-sangat mencekam, kami meyakini bahwa harapannya dengan kami menginisiasi aksi akhirnya kembali Jakarta, kemudian menginisiasi aksi dengan piknik ini jadi cikal bakal untuk eskalasi lanjutan sebagai satu pendekatan soft di awal, tapi kita pastikan kita punya satu ruang aman terhindar dari represi dan kriminalisasi. Vincent menjelaskan hari ini merupakan tenggat waktu bagi pemerintah dan parlemen untuk merespon tuntutan jangka pendek 17+8 yang diusung 211 organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Cahya Sari, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. Polda Metro Jaya mengerahkan 1.371 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 5 September. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Arisyam Indradi menjelaskan, ribuan personel dipusatkan di titik demonstrasi dan disebar di sejumlah area sekitar gedung DPR. Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Ade Ari mengimbau agar masyarakat dapat menjaga kondusivitas sehingga aksi penyampaian pendapat dari tuntutan 17+8 dapat berlangsung aman dan lancar. Ya, kami melakukan imbauan seperti kepada teman-teman media, kemudian kerjasama dengan stakeholders, itu sangat kami harapkan untuk terus bisa terjaga. Ya, dan ya kita sama-sama jaga. Kalau ada potensi, ada perusuh, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sama-sama kita jaga, kita cegah. Teman-teman media juga tolong sampaikan ke kita di lapangan, Pak itu ada yang mau merusuh, sehingga kita bisa lakukan imbauan. Ade Ari menegaskan pentingnya kerjasama antara petugas, masyarakat, dan media untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, saling menghormati, dan menjaga satu sama lain agar ketegangan yang terjadi pada sepekan terakhir tidak terulang kembali.
Dari Jakarta, Cahyasari, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cecok, anti caplok. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada Jumat 5 September memantau langsung distribusi beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah GPM di Pasar Kilometer 5 Palembang, Sumatera Selatan. Ketiganya ingin memastikan pendistribusian beras SPHP ke masyarakat berjalan lancar dan bisa menekan gejolak harga beras. Pada hari ini, Bulog mendistribusikan sebanyak 144 ton beras SPHP di 37 titik GPM yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah, kalau lihat hasil pengecekan di beberapa tempat yang kami lakukan termasuk di sini, distribusi cukup lancar dari Bulog. Kemudian kita tadi sudah dengar sendiri, ini spontan nggak direncanakan. Harganya juga sangat bisa terjangkau ya. Di bawah 12.000, sedangkan agak ekstrim tertinggi 12.500 di bawah. Nah, ini sangat membantu masyarakat. Sampai dengan hari ini Indonesia tidak impor di saat krisis pangan dunia. Indonesia tidak impor. Kemudian yang kedua, stoknya banyak. Tahun lalu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton lebih. Yang ketiga adalah NTP kesejahteraan petani naik 123%. Ini 3 indikator yang kita harus syukuri. Ya, toh ada naik turun, pemerintah bertanggung jawab stabilkan. Pemerintah optimis produksi beras nasional tahun ini melampaui target, yakni mencapai 35 juta ton sesuai dengan estimasi dari Badan Pusat Statistik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Semangat penikmat musik tanah air tak surut meski Festival Pesta Pora 2025 mengalami penyesuaian waktu imbas ramainya aksi massa di Jakarta. Penyelenggaraan yang biasanya dimulai sore hari kini dimajukan sejak pukul 8 pagi hingga 8 malam WIB.
Antusiasme penonton tetap tinggi. Sejak pagi ribuan pecinta musik sudah memadati lokasi, sementara sebagian lain memilih datang siang hari. Terik panas tak menghalangi gemuruh penonton saat menyaksikan idola mereka. Penyesuaian waktu ini justru memberi warna baru dan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Tetap menyenangin sih sebenarnya karena kesannya jadi kayak summer festival gitu ya. Jadi dari siang kita udah sekalian sarapan, sekalian habis jogging gitu ya, bisa langsung ke sini, bisa nonton lah gitu, ngelihat vibe-nya juga mungkin memberi warna lain gitu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Gitu. Aku baru pertama kali ya nonton konser pagi-pagi, ternyata seru juga. Kayak apa ya, bangun tidurku terus langsung pergi ke konser gitu. Terus terang kalau belakangan ini kekhawatirannya udah nggak sebesar yang kemarin ya. Terus udah gitu ini konsernya juga pagi, jadi aku nggak gitu khawatir sih karena paling enggak jam 8, jam 9 malam udah di rumah. Pengalaman baru, mungkin kalau buat festivalan nggak ideal. Cuma kalau misalnya memang keadaannya memaksa kayak gini dibanding batal, pasti kan acaranya juga udah disiapin dari lama. Jadi kayaknya ini salah satu opsi yang paling bagus ya begini adanya. Adapun dengan selesai lebih awal, penonton mengaku terbantu untuk mendapatkan transportasi pulang dan lebih leluasa menikmati setiap penampilan. Festival Pesta Pora 2025 menyuguhkan deretan musisi terbaik tanah air dengan berbagai kolaborasi dan berlangsung selama 3 hari, mulai 5 hingga 7 September di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.